hanya menempuh 5 semester untuk mendapatkan gelar S1 program studi ilmu pemerintahan. 5 semester Ya, itu 5 semester 2,5 aja. tahun? Iya. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Setelah sekian purnama, tamu Om ini baru muncul di podcast Om WP. Kemarin beliau menelpon saya atau kita ngobrol di WA. Bisa nggak katanya saya hadir di studio Om untuk podcast? Soalnya bisa. Bayar nggak? Saya bilang gratis. Ya kita yang begitulah. Agar supaya banyak tamu-tamu yang datang. Jadi kalau ada tamu yang mau datang podcast di sini ya silakan aja. Nggak bayar, gratis. Gratis Oke. ya. Nah, malam ini kita akan bicara masalah universitas terbuka. Mungkin kita di Kutai Timur sudah banyak juga mendengar terkait dengan informasi yang berhubungan dengan universitas terbuka ini. Tapi sebelumnya itu saya ingin menyampaikan bahwa kenapa pemerintah membuka yang namanya universitas terbuka itu di latar belakangi sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an itu terjadi lonjakan mahasiswa yang ingin belajar di perguruan tinggi, akan tetapi kapasitas perguruan tinggi saat itu sangat terbatas. Nggak sama saat sekarang ini. Akhirnya pada tahun 84, kalau saya tidak salah itu di 4 September 1984 diresmikanlah yang namanya universitas terbuka. Universitas terbuka itu sama dengan universitas lainnya, yang tentu universitas yang konvensional. Beda dengan yang terbuka seperti ini, mereka apalagi zaman sekarang ini kan ada namanya online. Nah, oleh sebab itu tamu saya malam ini adalah Ketua Salut Universitas Terbuka Kabupaten Kutai Timur. Sebentar kita bertanya itu apa itu Salut, ya kan? Nah kemudian bagaimana proses atau bagaimana cara-cara kita agar bisa kuliah di universitas terbuka. Baik, saya sapa tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Hajah Epa Musdalifah SE MM, Selamat malam. Ketua Salut Kabupaten Kutai Timur. Ya. Pak, Salut itu apa sih sebenarnya? Ya, baik Om WP, makasih pertama-tama karena udah bisa hadir nih di podcastnya Om WP. Satu kebanggaan juga, ini pertama kalinya saya berada di sini. Baik Om, jadi Salut itu adalah Sentra Layanan Universitas Terbuka. Sentra Layanan Universitas Terbuka ini kita tuh kayak semacam mitra ya dari universitas terbuka yang ada di daerah. Jadi universitas terbuka itu cabangnya ada di seluruh Indonesia. Oh, ada seluruh Indonesia. Di setiap provinsi itu pasti ada. Dan Salut ini hadir itu sebagai kayak perpanjangan tangan gitu kan ke daerah, ke kabupaten sampai ke pelosok. Nah, dengan adanya Salut ini itu menjadikan salah satu agar masyarakat itu bisa memperoleh informasi terkait universitas terbuka. Dan alhamdulillahnya lagi saya diberi amanah gitu oleh UT daerah, dalam hal ini di Samarinda ya, untuk menjadi kepala sentra layanan universitas terbuka di Kutai Timur. Ya, saya juga bingung tadi itu, kok ini kepala, kan biasanya ketua. Mungkin biar agak lebih keren keren ya. Atau jangan mau menyanyi kepala daerah atau kepala desa. Enggak. Enggak ya. Salut tidak ada sistem saingan dengan pemerintah. Siap. Jadi pada intinya saya sih ingin memperkenalkan bahwa di Kutai Timur itu ada universitas terbuka. Ada universitas terbuka. Iya, yang kuliahnya itu sangat fleksibel. Kenapa saya bilang fleksibel? Karena kita itu kuliah secara online. Iya. Bisa di mana aja belajarnya dan bisa kapan aja. Contoh misalkan ada ibu rumah tangga yang barangkali ingin melanjutkan kembali studinya yang mungkin selama ini tertunda karena harus meninggalkan rumah. Dengan adanya universitas terbuka itu memberikan peluang. Sebelum kita membahas itu tuh,
Om ingin bertanya sebenarnya, apakah ijazah daripada universitas terbuka ini sama dengan ijazah fakultas-fakultas lain, universitas-universitas lain misalnya? Iya, baik Om. Jadi universitas terbuka itu adalah milik pemerintah. Oh, iya betul. Milik pemerintah. Seperti yang Om tadi bahasakan di latar belakang di awal, budaknya mahasiswa maka itu dibuka, gitu kan. Begitu juga saat ini dengan adanya Salut, kita tuh mempermudah gitu agar mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi terkait perkuliahan secara online. Oh, perkuliahan secara online. Kenapa kita bilang di universitas terbuka itu sangat fleksibel? Ya, kita tidak ada batas usia. Mau yang bekerja atau yang tidak bekerja, silahkan. Nah, kemudian itu kan di universitas terbuka itu apakah hanya strata 1 atau S1, S2 atau S3 gimana? Oh iya, baik Om. Jadi di universitas terbuka itu ada D3. Oh, ada diploma kemudian ada S1, S2 dan S3. Cuman kalau untuk yang S3-nya kita baru 2 prodi ya, Magister Manajemen dan Administrasi Publik. Dan alhamdulillah juga peminatnya ya lumayan. Peminatnya lumayan. Iya. Nah, terkait dengan apa tadi parodi ya? Prodi itu program studi. Program studi ya, program studi. Nah, di UT ini, Universitas Terbuka ini program-program studi apa aja yang ada di situ tuh? Banyak Om. Jadi kalau dari Fakultas FISIP itu kita ada ilmu hukum, kemudian administrasi negara, administrasi bisnis, sosiologi, kemudian ekonomi, banyak lah. Banyak ya? Ada 12 program studi lah kalau yang di FISIP itu. Oh, dia yang dari FISIP. Iya. Kemudian kalau yang di Fakultas Keguruan kita ada 11 program studi. Ada pendidikan matematika, pendidikan fisika, kimia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada pendidikan sekolah dasar, kemudian PGSD dan PG PAUD untuk anak usia dini. Dan dua prodi ini banyak sekali peminatnya untuk yang di Kutai Timur. Ya mungkin kenapa banyak peminatnya disebabkan karena kebutuhan lapangan kerja kali ya. Nah, berbicara tentang lapangan kerja, 2 tahun berturut-turut ini penerimaan kelulusan P3K itu paling terbanyak lulusan dari universitas terbuka. Luar biasa ya. Iya. Di Kutim. Bahkan itu di Kalimantan Timur loh ya. Di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Kutai Timur juga banyak. Banyak alumni universitas terbuka yang masuk yang lolos di P3K itu. Banyak yang masuk di P3K. Nah, kemudian gini, Pak. Misalnya saya atau anak saya misalnya mau masuk. Karena ada adik bungsu itu, si Repan itu rencana saya tertarik untuk masukkan di universitas terbuka. Kira-kira apa sih persyaratan-persyaratan untuk masuk di universitas terbuka ini? Iya, persyaratan itu sangat gampang Om. Jadi saya selaku kepala Salut ya, saya tuh biasanya dengan calon mahasiswa baru, saya cukup meminta mereka fotokan ijazahnya. Oh, foto ijazah. Fotokan KTP-nya, kemudian fotokan pas foto 3x4, boleh latar warna merah atau latar biru, kemudian email dan nama ibu kandung. Nanti saya sendiri selaku kepala Salut yang mendaftarkan mahasiswanya sampai proses registrasi. Itulah fungsinya Salut ya. Kita tuh betul-betul memberikan pelayanan kepada calon mahasiswa baru, terima yang gimana ya, kayak memudahkan mereka itu biar tidak terlalu ribet kesana kemari. Oke. Ini luar biasa nih. Artinya mahasiswa tinggal fotokopi ijazah, kemudian KTP, ya kan, kasih foto, pas foto dan sebagainya, ya kan. Itu saja yang sudah di store. Itu dijamin lulus. Kalau lulus, jadi di UT itu ada yang namanya validasi berkas. Validasi berkas, dan itu dari UT pusat ya yang memvalidasi langsung. Jadi kita sebagai di Salut ya yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa itu setelah membuatkan akun pendaftaran, kemudian kita sharekan, nanti divalidasi oleh UT pusat. Jika misalkan itu memenuhi persyaratan, terus dianggap memang ijazahnya asli, di UT itu nggak bisa main-main ya. Bisa ya. Biarpun secara online kita daftar itu tuh betul-betul dicek keabsahan dokumen itu. Nah, kalau misalnya ijazahnya apa itu? Apa istilahnya itu?
selain yang betul-betul lulus melalui kelulusan di SMA, Iya. Paket ya, paket C. Paket C misalnya? Boleh Om. Oh bisa ya? Bisa. Jadi karena paket C itu kan sebetulnya beliau mereka sekolah non formal tapi itu sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan. Dan saya di semester lalu tuh ada 12 orang mahasiswaku yang dari paket C. Alumni dari paket PKBM yang ada di Kutai Timur. Kutai Timur ya. Nah, karena mereka punya NISN ya, nomor induk siswa nasional. Betul. Kan gini, kita kan di Kutai Timur ini kan ada 141 desa kalau tidak salah, dua kelurahan atau dua kelurahan ya. Nah, misalnya ada kepala desa nih, atau staf desa, atau BPD-nya mau kuliah di universitas terbuka, apa ada peluang juga untuk mereka itu untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa universitas terbuka melalui apa tadi itu? Salut Kutai Timur. Iya Om. Jadi alhamdulillahnya juga Universitas Terbuka itu membuka program baru ya, khusus aparat desa. Dalam artian itu untuk kepala desa, sekretaris desa, kemudian kepala seksi dan kaur yang bekerja di kantor desa itu mengambil program studi ilmu pemerintahan. UT memberikan RPL namanya ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kita melihat bahwa aparat desa itu mereka kan punya pengalaman kerja, beliau punya sertifikat, berapa kali mungkin ikut pelatihan dan lain-lain. Itu dianggap oleh UT suatu yang bisa membuat mereka tuh agar bisa menempuh pendidikan. Grade-nya misalnya ikut pelatihan itu grade-nya sama dengan SKS ya, satuan apa tuh? Enggak Pak, kita sistem SIPAS. SIPAS. Ya, SIPAS itu paket dia. Sebetulnya ada juga per SKS, tapi kita sih menyarankan biasanya mahasiswa ambil yang per paket, jadi tidak terlalu ribet gitu, karena mata kuliahnya itu kan sudah tersusun bahwa semester 1 kalian bisa ngambil sekian SKS, semester 2 bisa ngambil SKS. Nah, ini yang menarik nih, kepala desa, kaur desa, BPD atau staf-staf desa yang mau kuliah, ini bisa mendaftar di universitas terbuka yang ada di Kabupaten Kutai Timur, di tempatnya Haja Epa Musdalifah ini. Nanti kita kasih linknya ya, link tempat pendaftarannya, atau bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Haja. Nah, itu kan tadi ada program baru. Misalnya saya kepala desa nih, mau kuliah. Kuliah itu kan sampai berapa semester tuh? Nah, kalau program baru ini berapa semester? Jadi keuntungan yang kita berikan pada program baru ini di RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau, khusus aparat desa itu hanya menempuh 5 semester untuk mendapatkan gelar S1 program studi ilmu pemerintahan. 5 semester itu 2,5 tahun? Iya. Cepat ya? Iya, RPL itu tadi. Kalau sepengetahuan Om kan itu RPL itu misalnya ada seorang mahasiswa tiba-tiba ya itu tadi ibu rumah tangga katakanlah, tiba-tiba nikah muda, tinggalkan kuliahnya tetapi sudah pernah kuliah. Iya, bisa tuh. Bisa ya? Bisa. Kalau yang di Kutai Timur sendiri peminatnya banyak tuh di kantor desa Suarga Barat, kemudian Rantau Pulung. Alhamdulillah sangat mensupport tuh kepala desanya tuh untuk staf-stafnya yang aparat itu ngambil yang ilmu pemerintahan tadi yang 5 semester. Mungkin ibu kepala ya, saya katakan ibu kepala ya, sebenarnya bisa berkomunikasi dengan bagian pemerintahan yang mengelola desa itu untuk menyampaikan ke dinas itu agar supaya kepala desanya atau kaur desanya atau sekretaris desanya, ya kan? Kalau mau kuliah ada nih tempat nih, kuliahnya hanya 2,5 tahun, sudah bisa dapat S1, iya kan? Benar Bang, makasih banyak nih Om, saran yang bagus juga buat saya nih. Jadi sebenarnya saya ini tergolong baru ya menjadi pengelola di Universitas Terbuka. Selama ini padahal sebetulnya Universitas Terbuka itu sudah lama ada di sudah lama. Iya. Jadi niat saya muncul di sini ingin memperkenalkan gitu kan bahwa ada Salut Sentral Layanan Universitas Terbuka yang sebagai mitra gitu Universitas
daerah dan pusat yang berada di Kutai Timur dan saya sendiri kepalanya. Jadi mengajak gitu kepada masyarakat, mari kita kuliah karena kuliahnya online gitu. Ya biar kita tuh sebagai manusia Betul. harus punya dasar pendidikan lah. Benar. Mungkin juga nantinya untuk saat ini mungkin belum nampak gitu ya apa faedahnya atau apa, tapi minimal bagi saya ya itu adalah akan menjadikan parameter kelak buat anak-anak kita. Betul. Itu bagi saya sepakat itu, apalagi kalau sudah ada SE, MM ya kan. Yang penting bukan MM mengatur. Iya, saya jam suami saya itu juga saya kuliahkan. Kuliah, padahal kan beliau kerja di tambang ya, gitu. Alhamdulillah sekarang beliau udah semester 8. Iya. Udah semester 8. Iya. Dan tentu ya kita saling support lah. Saat ini suami saya sudah menyusun karya ilmiah, dan alhamdulillahnya lagi itu Om, di Universitas Terbuka itu kita tidak ada yang namanya skripsi. Oh, enggak ada ya? Iya, yang ada itu hanya karya ilmiah dan tugas akhir program. Karya ilmiah semacam tesis lah ya? Ya, hampir-hampir kayak makalah. Oh, makalah. Gitu. Iya. Karya ilmiah, tapi kita tetap meneliti ya. Cuman kalau skripsi itu kan kita harus ngejar dosen benar. Iya, kan? Ini kan namanya juga online ya. Iya, kalau di universitas yang konvensional itu kan, apalagi kalau sudah menghadapi dosen-dosen yang killer ya kan, itu. Kalau di nah, kemudian apa saya bilang nih? Tadi kan ada berapa bidang studi, ya kan? Program studi ya. Iya. Nah, orang-orang tambang kan banyak juga tuh di Kutai Timur. Iya, banyak sekali. Ya kan keren juga kalau mereka sambil nambang, sambil kuliah kan, pulang. Bener. Tiba-tiba pulang kampung, sudah sarjana. Bener. Ya kan, padahal dari kampung tidak sarjana tuh. Iya. Nah, nanti mungkin dari informasi seperti itu sehingga fasilitas yang diberikan pemerintah terkait dengan Universitas Terbuka ini bisa semakin lebar. Ya, harapan saya demikian Om ya gitu kan. Semoga dengan tampilnya saya di podcast Om WP yang tidak bisa saya promosikan keliling sampai 18 kecamatan, masyarakat bisa melihat gitu ya. Jadi sambil memperkenalkan diri bahwasanya di Kutai Timur kita ada yang namanya sentra layanan kayak gitu, yang nantinya akan mengakomodir dan memberikan penjelasan terkait kebutuhan-kebutuhan yang mahasiswa inginkan. Sebenarnya kalau di Kutai Timur, apalagi EPA kan di pemerintah juga ya, apalagi di Dinas Pendidikan tuh. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan. Nah, salah satu targetnya kepala-kepala desa. Iya. Sebab kepala desa ini kan ujung tombak di pedesaan. Kalau mereka memiliki ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi, tentu dalam hal mengelola administrasi desanya, kemudian kebijakan-kebijakan yang mereka ingin lakukan di desa itu pasti berdasarkan pemikiran yang matang, tidak sekedar membuat program asal-asalan, karena sudah ada dasar pendidikan yang membuat kepala desa itu bisa membuat program yang menarik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Saya kira demikian. Nah, kemudian kan banyak juga tuh adik-adik kita atau anak-anak kita selesai SMA, kemudian orang tuanya tidak mampu misalnya untuk mengkuliahkan dia ke Samarinda atau di Sangatta ini, bisa terbantukan dengan Universitas Terbuka ini. Iya, benar. Sangat bisa terbantu. Jadi karena kita kuliahnya ya itu tadi fleksibel gitu ya. Bisa di mana aja. Jadi yang seperti Om bilang ya, kekhawatiran orang tua barangkali melepas anak jauh dari rumah atau barangkali karena memang dia nggak mampu harus membantu orang tuanya, kehadiran UT bisa menjadi salah satu penolong ya Om ya, biar tetap bisa melanjutkan program banyak sisi positifnya sebenarnya Universitas Terbuka ini. Satu, orang yang bekerja di pemerintahan atau pegawai negeri atau katakanlah seperti TK2D
yang sekarang sudah banyak diangkat jadi P3K, ya kan, bisa memanfaatkan peluang universitas terbuka itu untuk kuliah di situ. Benar, benar. Banyak yang bisa dihemat. Ya, nggak perlu bayar kos. Nggak perlu bayar kos. hanya bayar ampul saja. Bayar SPP aja. Nah, KTJ. Sekarang masuk ke SPP. Ini kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti SPP-nya lebih mahal daripada sekolah konvensional atau universitas konvensional yang di kampus-kampus. Kira-kira SPP-nya per semester ya? Iya, per semester. Itu berapa? Iya. Kalau di kita itu paling mahal 1.300.000. Satu semester? Iya, satu semester itu sudah dengan modul bahan ajar. Jadi misalkan di semester ini ngambil 6 mata kuliah, berarti akan ada dikirim dari Puslaba dari Universitas Pusat ya, Puslaba akan ada 6 modul juga yang dikirim. Itu sebagai bahan ajar mahasiswa. Murah kan? Murah. Jadi bayar SPP sudah include dengan bukunya. Dengan modulnya. Iya. Tinggal diisi kan? Kita pelajari aja itu buku sesuai misalkan siapa pengarangnya, modul istilahnya siapa pengarangnya. Misalkan ini matematika, nanti ada tuh buku matematika itu sesuai dengan judul mata kuliah lah. Sesuai dengan mata kuliah atau jurusan yang mau diambil, ya kan? Misalnya mau ambil jurusan Sangatta Utara, karena kebetulan Sangatta Utara nggak ada yang nggak ada ya. Udah bercanda, supaya tidak tegang. Memang sangat murah, Om, sangat murah dibanding universitas konvensional gitu ya. Karena cukup bayar SPP aja kan kita di rumah aja, betul. Tidak meninggalkan suami, tidak meninggalkan anak. 6 bulan 1,3 juta. Iya kan? Iya. Nah, cuman kalau yang kebijakan dari universitas daerah sendiri dengan adanya salut ini ya, salut itu dibolehkan menarik uang 500.000 per mahasiswa. Per mahasiswa. Ya, itu tentu peruntukannya untuk keperluan salut. Karena UT ini kan tidak punya kampus, betul. Ya, kuliahnya online. Tapi pada saat kita ujian itu kan tatap muka. Nah, kita lah yang menyiapkan tempatnya. Nah, kayak gitu. Jadi kan ada ujian komputernya juga, UO namanya ujian online kayak gitu. Nanti diatur jadwalnya 6 bulan sekali, dan bagusnya UT itu kita itu hanya belajar selama 2 bulan berturut-turut ya. Jadi ada namanya aplikasi Tuton Learning, tutorial online. Nah, itulah tempat mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Iya, di dalam aplikasi itu. Di dalamnya itu nanti ada salam perkenalan, kemudian ada kolom diskusi, ada tes formatif yang harus dijawab oleh mahasiswa. Iya. Nah, kan sekarang enak banget pokoknya. Eranya era digital. Era digital. Beda di zaman Om dulu di era 80-an. Itu kan tidak ada yang begitu-begitu tuh. Ada. Informasinya kantor pos, radio. Benar. Ya kalau sekarang kan sangat dipermudah dengan teknologi digital yang ada saat ini. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini lalu tidak memanfaatkan peluang ini untuk kuliah di universitas terbuka. Itu sangat disayangkan. Apalagi di Kabupaten Kutai Timur sudah ada kantornya. Banyak pekerja ya. Di Kutai Timur kantornya di mana nih? Di Jalan Luamali. Oh, di Luamali. Jalan Luamali, ex SMK Hasanuddin. Oh, SMK Hasanuddin. Kebetulan itu adalah yayasan keluarga. Gitu, yayasan keluarga. Jadi saya menggunakan yayasan itu untuk nantinya tempat ujian tatap muka. Iya. Sebetulnya UT itu ada juga belajar tatap mukanya, tapi itu harus minimal 25 mahasiswa. 25 mahasiswa ya. Jadi kita bisa tatap muka. Nanti belajar seperti reguler kampus-kampus konvensional juga gitu. Tapi selama ini peminatnya tuh belum terlalu banyak. Nah, kalau misalnya katakanlah Om ini orang Sandaran atau bertempat tinggal di Sandaran, ingin juga kuliah di universitas terbuka. Lalu kemudian pada saat ujian, apakah ujiannya itu di Kecamatan Sandaran atau dipusatkan di ibu kota kabupaten? Iya, dipusatkan ke Salut, Om. Oh, dipusatkan ke Salut. Alhamdulillah saya juga punya mahasiswa sebanyak 30 kayaknya dari Kecamatan Sandaran sana. Yang jaringannya ya
pasang surut naik turun. Tapi alhamdulillahnya mereka tuh juga tetap semangat. Nanti pada saat misalkan sudah mau ujian, itu kan jadwal nanti pas kita kirim. Nanti mahasiswa itu boleh menentukan di mana dia mau ujian, meskipun misalkan kita sebagai kepala salut sudah menyiapkan tempat nih gitu. Tapi misalkan mungkin dia ada kegiatan di Samarinda atau kegiatan di Jakarta atau kegiatan di Sulawesi, terus bertepatan dengan ujian, mahasiswa tersebut boleh mengajukan pindah ujian. Jadi dia nggak ke sini, dia boleh ujian di tempat dia berdomisili pada saat dia pada saat itu. Gitu. Cuman kalau di Kutai Timur, misalkan dia dari Sandaran, ya dia harus ke Sangatta tempat kita kan pertemuannya pada saat ujian aja. Selebihnya pada saat mengerjakan sesi tugas kan secara online. Kan begini, kadang kalau kita di kampus itu kan banyak tugas-tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan misalnya mata kuliah ini sekian SKS, itu kita harus dikasih tugas paper, kemudian diberi tugas makalah dan sebagainya. Nah, apakah di universitas terbuka itu sama dengan itu? Iya, di universitas terbuka itu kita itu ada juga tugas seperti itu gitu. Yang uniknya itu adalah kita belajar mandiri jadinya. Gitu. Artinya kita ini kayak berpacu dengan mesin kan, melawan mesin nih ceritanya. Ujiannya. Ada misalkan dosennya menyiapkan diberi tugas membuat makalah misalkan tentang ilmu pemerintahan misalkan. Nah, si mahasiswa harus mengerjakan tugas dari dosen itu. Nanti di aplikasi di dalam Tutun itu kita share, ini tugas kita kayak gitu. Kita nggak perlu ketemu dengan dosen. Tinggal melalui teknologi di aplikasi tutorial online itu. Jadi dari sesi 1, sesi 2 sampai sesi 8 itu adalah tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, di sesi 3 itu ada yang namanya tugas 1 ya, sama yang Om bilang tadi. Dosen menyuruh misalkan membuat makalah. Ya kita sebagai mahasiswa juga menyusun makalah itu dengan sebaik-baiknya. Sama dengan di universitas konvensional berarti ya? Sama, kita juga ada seperti itu. Cuman mungkin yang membedakan kita masih harus konsul dengan dosen kalau di konvensional ya. Sementara di OT kita tuh betul-betul belajar mandiri. Pada saat misalkan itu dianggap mencontek misalnya dari internet, itu akan terbaca. Karena di UT tuh nggak boleh plagiasi. Begitu ya? Iya, betul-betul harus misalkan ngambil di buku apa silahkan dijelaskan gitu kan. Ini saya ngambilnya di buku tata pemerintahan. Ada referensi, disebutkan referensinya di halaman sekian. Karena kalau nggak dituin nanti terbaca ini plagiasi. Atau dibuat referensi. Ini saya ambil dari Mbah Google misalnya. Boleh. Yang penting ada sumbernya lah, sumbernya dari sini disebutkan siapa pengarang buku ini, misalkan di halaman berapa, ya silahkan, itu malah akan dapat nilai yang lebih gede. Karena bagaimanapun juga sumber itu memang sebagai pertanggungjawaban ilmiah juga tuh dalam paper-paper atau makalah-makalah yang kita buat, kan? Hanya kalau dulu kita zamannya Om itu kan masih pakai mesin tak-tak gitu kan. Jauh sekali perbedaan. Jauh. Zamannya behula itu 81 tuh mesin tak-tak dan sekarang komputer, kemudian ada lagi melalui HP. Sangat dimudahkan sekarang. Nah, berbicara tentang HP, mengerjakan tugas di universitas terbuka itu melalui handphone pun bisa. Melalui handphone? Iya. Jadi nggak perlu misalkan kita nggak punya laptop, nggak punya komputer, di HP bisa. Ada aplikasi tutor gitu kan. Nanti diberikan aplikasi ya? Di-download itu. Jadi di dalam situ semua tugas-tugas dosennya nanti akan menyapa. Jadi kita juga saling mengenal meskipun secara online gitu. Itu uniknya UT. Nggak ribet. Kita sementara kerja misalnya mau mengerjakan tugas nih, sudah dikejar deadline nih, ya udah di tempat kerja pun melalui handphone kerjakan tugas, kirim, selesai. Dan itu akan dikasih nilai atau diberi nilai? Tetap diberi nilai nanti oleh dosennya. Sama dengan ya? Sama Om. Tetap ada ya? Sama, tetap diberi nilai. Dan ada kolom diskusi gitu ya. Nah di diskusi itu kan semua mahasiswa yang mengambil misalkan mata kuliah matematika misalnya. Jadi ada berapa mahasiswa itu kita kumpul di dalam kolom diskusi itu. Kita boleh saling menyanggah
Ya, kita boleh saling menyanggah. Jadi di situ ada diskusi juga ya? Ada kolom diskusinya, Om. Unik kan? Luar jadi biasa. kalau misalkan mungkin di universitas konvensional kita diskusinya dalam ruangan gitu kan, saling menurut saya begini Om ya. Kalau di UT itu kita di dalam tutorial online itu kita saling menyanggah jawaban di kolom diskusi. Jadi bisa dikatakan itu melalui webinar ya? Iya, di situ saling menyanggah tuh. Kayak di ruangan kuliah biasa juga. Sama. Unik ya. Ini sebenarnya kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan. Mengikuti tren digital. Iya kan, apalagi kepala desa. Ini ada yang menarik nih yang diberikan semacam bonus kepada kepala desa. Aparat desa. Aparat desa kan. Bayangkan tuh hanya 2,5 tahun. 5 semester 2,5 tahun sudah bisa sarjana. Anda sudah bisa wisuda dengan gelar 2,5 tahun. 1 tahun itu kan 2 semester. Iya. Tadi uang kuliahnya 1 semester berapa? 1.300.000. Nah, 2.600.000 tahun. Iya. Kalau hanya 5 semester berarti 2 juta. Tidak sampai 10 juta selesai barang itu. Dan tidak mengeluarkan uang bensin ke kampus. Iya. Benar. Sebetulnya ada juga program studi yang agak mahal UKT-nya seperti pendidikan PAUD sama PGSD karena itu ada prakteknya Om. Betul. Ada prakteknya. Jadi guru-guru PAUD itu banyak loh peminatnya. Mereka nantinya tuh praktek di tempat mereka mengajar. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, sambil menyelesaikan tugas dari dosen, prakteknya di tempat mereka mengajar. Pada dasarnya sebenarnya guru-guru PAUD itu sudah mengajar di situ. Iya, udah. Sehingga kalau dia praktek tidak perlu jauh-jauh lagi. Di tempat kerja mereka aja ngambil sampel gitu. Kalau Om dulu prakteknya itu di STM 1 kayaknya tuh. Om alumni IKIP. Iya kan? Kan sama tuh disuruh SPD. SPD kah? ESOS. Waktu itu masih Dr. Andus. Oh, Dr. Andes mah Bahari ya? Iya, lah. Om ini kan salah satu makhluk yang sudah selesai sebenarnya. Artinya umur sudah 60-an lebih, ya kan? Masih bisa eksis ya. Nah, itu karena semangat itu. Eksistensi itu disebabkan oleh semangat. Nah, kenapa ada podcast ini kan juga bagian dari runtutan pengalaman dulu waktu di bangku kuliah. Jadi Om di Fakultas Sastra di IKIP Makassar itu ujung pandang itu 81. 82 saya masuk di HMI. 83 saya ketua komisariat Himpunan Mahasiswa Islam. Iya kan, komisariat Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra IKIP Ujung Pandang. Wow, aktivis ya. Gitu. Iya. Jadi di UT itu juga sebetulnya kita yang RPL tadi tuh Om ya. Misalkan Om sarjana sospol lah ibaratnya. Iya, sosial politik. Kemudian mungkin karena ngelihat peluang menjadi pengacara barangkali, kita bisa RPL ke ilmu hukum. Oh, begitu ya? Iya. Nah, jadi nanti misalkan mata kuliah Om yang sudah Om ambil mungkin di kampus lama itu nanti tidak dipelajari lagi di. Iya, tapi kalau seperti Om kan tidak mau lagi kuliah itu, malah mau bertani malah. Iya, bertani itu sehat juga ya kan? Iya. Bergerak. Kalau di podcast ini kan otaknya yang olahraga. Iya benar. Kalau di bidang pertanian itu tubuhnya yang berolahraga, walaupun juga otak juga harus dipakai. Kemudian kalau ada orang bilang bertani itu gampang, itu tidak segampang itu. Di universitas terbuka itu kita juga ada jurusan pertanian. Bukan pertanian sih, agribisnis. Agribisnis. Bidang minat penyuluhan komunikasi pertanian, peternakan dan perikanan. Oh, ada bidangnya itu ya? Ada prodinya, teknologi pangan juga ada prodi. Iya. Dia di Fakultas Sains. Fakultas Sains dan Teknologi. Itu ada Om. Nanti alumninya itu tadi apa jurusannya? S1 agribisnis, bidang minat penyuluhan komunikasi, pertanian, peternakan dan perikanan. Oh, saya mau masukkan si Repan di situ tuh, karena dia kan jurusannya waktu di SMA itu itu hampir sama tuh, bisa connect tuh dengan jurusan itu tuh. Dia ambil jurusan apa itu kemarin? Yang ada hubungannya dengan IT sebenarnya. Oh, gitu. Nah, teknologi pangan ya. Nah, ini menarik ini universitas terbuka ini, Pak. Menarik banget. Kenapa saya bilang menarik? Ya, disebabkan karena masyarakat kita sudah terbantukan oleh teknologi yang namanya handphone.
Iya. Dan tugas-tugas itu bisa diselesaikan di situ. Kan di desa-desa itu terkadang juga terkendala oleh laptop, terkendala oleh komputer, Iya, benar. iya kan, PC itu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang ini bisa dipermudah itu. Karena saat ini juga kayaknya semua orang sudah memiliki namanya handphone Oh kan. iya. Udah bukan barang mewah ibaratnya. Itu sudah kayak kebutuhan. Kebutuhan. Kalau pagi-pagi bangun itu kan tidak dicari di mana istri saya, handphone saya di mana gitu loh kan. Atau Iya. di mana suami saya tadi ini kan. Karena kita mencari info gitu Ya, kan, betul, ada betul, apa betul, nih, betul, siapa tahu betul. ada teman atau pimpinan barangkali Aha. yang Ya. tiba-tiba WA kita, Betul, kita lambat balas betul. kan nggak enak Ya, juga ya, kan. ya, ya. Betul juga. Kita Nah. bangun tidur pasti nyari HP. Eva, Iya Om. sebagai saran tadi seperti yang Om sampaikan bahwa itu bisa bekerja sama dengan dinas pemberdayaan masyarakat itu kan. Iya. Desa kan, itu bisa masuk ke situ agar supaya agregat pendidikan kepala-kepala desa kita itu bisa sarjana, tertarik ke sana lah tertarik ya. ke sana. Ini programnya UT itu untuk APD, untuk aparat desa mengarah ke sana. Om. Iya, apalagi hanya 2,5 tahun jadi Iya. sarjana. Kadang kan ada aparat yang memang mungkin cuman SMA, Iya, tidak betul. merendahkan tamatan SMA. Betul, ya. betul, betul, betul. Tapi dengan adanya program aparat desa ini itu sangat membantu, Membantu. bagi aparat Iya, biar iya. bisa dapat titel. Iya. Gitu. Iya. Itu UT itu punya program itu. Bener, dulu kita itu kalau di wisuda itu sama halnya nikah 2 kali kita kan. Bangganya ya. Bangganya orang tua datang. Benar. Luar biasa. Di universitas terbuka itu kalau wisuda convention center Sempaja itu penuh gemuruh. Oh, di situ Iya, Anda kita wisudanya di situ. wisuda ya? Boleh juga kita pilih wisuda ke Jakarta, ke Tangerang gitu, maksudnya Oh. di UT Pusat. Itu juga bisa. Kalau dulu itu hanya yang ber-IPK 3 gitu. Kalau sekarang nggak, siapa aja. Boleh, Oh, boleh ya. memilih gitu. Siapa tahu mungkin pengen wisuda di kantor pusat, Iya. itu boleh. Di sana juga gede banget convention centernya. Oh, jadi nanti wisudanya di Samarinda ya. Di konvensi Sempaja gitu, Convention Center Hill Sempaja, Gor Sempaja. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, Ya, himbauan Haja Eva Musdalifah sebagai kepala Salut Kabupaten Kutai Timur iya, agar supaya masyarakat kita ini bisa berpeluang juga masuk di universitas terbuka ini. iya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita, ke aparat-aparat desa kita terkait dengan universitas terbuka ini? Iya. Kalau pesan saya secara pribadi aja sih, Ya. kuliah lah, iya kan? Iya, Karena kuliah itu adalah investasi masa depan yang sangat penting kan. iya, Karena dengan kuliah seseorang tentu bisa mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang begitu luas. betul. Kemudian dengan kuliah mampu membuka peluang kerja Iya, yang lebih baik, meningkatkan tentu taraf hidup kita gitu. Dan yang terakhir, kita jangan pernah ragu untuk menempuh pendidikan tinggi iya. dan jadikan kuliah sebagai jalan menuju sukses. Wah, luar biasa. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau misalkan dari kepolisian, Iya, iya. mari kuliah di UT, ya kan? Karena hanya secara online ya. Betul. Biasanya kalau polisi-polisi itu beliau lebih demen ngambil ilmu hukum. Ilmu hukum, betul. Iya, polisi. Kemudian karena kita ada pendidikan, program studi pendidikan agama Islam kepada guru-guru agama mungkin yang mengajar di bawah Kementerian Agama ya. Mari kuliah di UT. Kerja sambil kuliah secara online. Kemudian menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Salut Kabupaten Kutai Timur bahwa jangan ragu untuk Menempuh pendidikan menempuh yang lebih pendidikan tinggi. karena pendidikan yang lebih tinggi itu bukan hanya memberikan gengsi Nah. secara pribadi kepada kita, akan tetapi juga di situ banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan. Iya. Karena ilmu dasar itu letaknya di pendidikan itu. Seseorang yang tidak memiliki pendidikan akan susah untuk bersaing di dunia kerja. Iya. Walaupun memang banyak juga orang yang sudah berpendidikan tinggi, sangat susah juga untuk masuk di dunia kerja. Tetapi segala sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk pengembangan diri kita, tentu kita harus selalu
melalui pendidikan yang kita miliki. Iya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.